rumah di rutan ya. Jadi yang beli itu teman-teman Reva, Dea, Pak Tari, Blake. Ini juga mereka yang nyuruh mau pledoi lo pakai hijab deh katanya gitu. Tadi aku mau pakai sarung. Karena tawanya lagi panas kan. 38. Enggak, ini murah. Murah. Kayak harga diri gue aja murah. Iya. Ini yang medium. No, Beri mas, sedikit beri mas. Susah bang, kena satu orang bang. Kalau mau dibawa setiap sidang dibawa. Rabu dia angkat. Bisa nggak sih duduk situ? Kaya banget. Pak. Gue jangan. Coy udah dikejar tuh sama nggak dapet. Bukan sama kayak ini gitu. Apa? Wudhu. Asik. Dia tetap aja ada. Kalau di ajaran aku ada, pokoknya. Kata-kata Anin kan Niki. Auranya agak panas nih. Niki. Gak boleh marah-marah. Pokoknya udah nggak marah-marah lagi. Udah harus sopan. Bila perlu nanti besok masuk. Oh iya. Niki mungkin mengharapkan bonus ringan. Sopan ya. Niki mengharapkan vonis ringan atau seperti apa? Apa? Mengharapkan vonis ringan atau seperti apa? Ya, mudah-mudahan vonisnya sesuai sama fakta persidangan aja, sesuai sama persyaratan persidangan itu aja. Ada gimana? Maju tak gentar pokoknya. Bukti. Oh ya Allah. Udah. Iya, udah lu. Gimana sih? Keren banget. Kaniki, kata-kata harinya apa? Iya, ada kata-kata harinya. Tinggal mikir. Ini jadi aku sejak sidang yang apa nggak di rumah di rutan ya. Jadi yang beli itu teman-teman Reva, Dea, Pak Tari, Blake. Ini juga mereka yang nyuruh mau pledoi lo pakai hijab deh katanya gitu. Tadi aku mau pakai sarung. Karena tawanya lagi panas kan. 38. Enggak, ini murah. Murah. Kayak harga diri gue aja murah. Iya. Ini yang medium. No, Beri mas, sedikit beri mas. Susah bang, kena satu orang bang. Kalau mau dibawa setiap sidang dibawa. Rabu dia angkat. Bisa nggak sih duduk situ? Kaya banget. Pak. Gue jangan. Coy udah dikejar tuh sama nggak dapet. Bukan sama kayak ini gitu. Apa? Tuntutan 11 tahun ya. Jaksa kan boleh nuntut berapa aja, 100 tahun juga nggak ada masalah kan. Tapi kan nanti keputusan ada di hakim. Tapi yakin dong. Gue kalau jadi tukang peres rumah gue udah segede Dokter Oki. Cuma dia paling petantang-petentek di Bundaran HI. Pondok Indah. Insya Allah tabarakallah ya. Asik. Itu ada satu ruangan, itu isinya tuyul. Jadi kalau buka ruangan, satu ruangan ada lilin, ada yang heboh. Ada satu kamar ya, buat anak-anak juga ada. Di lapas, aku di kamar berapa ya? Nggak tahu ya. Rahasia. Masuk rutan dulu baru tahu. Skincare Nikita Mirzanti, sama Bening Klinik Indonesia. Iya. Perawatan di Bening Klinik lagi ada promo. Masuk kan? Ya, umur itu. Ada berapa halaman? Ini ada 20 halaman. 20 halaman. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
berjudul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengawali pembukaan nota pembelaan atau pledoi ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena dengan sabar memimpin proses persidangan ini. Perdebatan yang sering terjadi dalam ruang sidang ini haruslah sama-sama kita maknai sebagai suatu upaya untuk menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan, seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum dari rekaman percakapan pembicaraan antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys di atas, yang dinarasikan ke dalam bentuk kalimat serta keterangan dari Reza Gladys dan suaminya atau Bang Mufid, maka kesimpulan faktanya tidak ada pemaksaan dari Ismail Marzuki kepada Reza Gladys dalam hal menyerahkan uang kepada Ismail Marzuki sebesar 4 miliar. Bahwa apabila mengikuti cara berpikir jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutannya yang menyimpulkan Reza Gladys dipaksa atau terpaksa memberikan uang, maka dapat disimpulkan sebenarnya tujuan dari Reza Gladys meminta pertolongan kepada saya melalui perantara Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan Reza Gladys yang sudah menjual produk glowing booster cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Artinya, jaksa penuntut umum juga telah melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan karena tujuan Reza Gladys memberikan uang kepada saya adalah agar saya diminta Reza tidak setika mengenai produk glowing booster cell yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa jika Reza Gladys yang melakukan pemberian uang sebesar 4 miliar tersebut kepada saya melalui Ismail Marzuki dikatakan terpaksa, maka keterpaksaan pemberian uang tersebut dilakukan Reza Gladys dalam rangka untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukannya dengan demikian. Apakah saudari saksi Reza Gladys yang telah menutupi kejahatannya dapat dikatakan sebagai korban dalam perkara ini? Dan jika Reza Gladys dikatakan sebagai korban, maka hal itu akan merusak prinsip keadilan dan penegakan hukum sebab akan banyak sekali orang di negeri ini yang dapat berkamuflase seolah-olah menjadi korban padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan yang harus dibasmi di negara ini. Bahwa dengan umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang berhormat. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Maka akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Bahwa perlu untuk saya sampaikan kembali, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan saya karena produknya telah direview jelek-jelek oleh Dr. Samira atau Dokter. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp, seperti yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya, fakta lain terkait adanya permintaan tolong Reza Gladys juga terbukti berdasarkan chattingan WhatsApp antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal
14 Oktober 2024. Di dalam percakapan itu terlihat dengan jelas bahwa Reza Nurani menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya.